bulan madu rakyat dengan Presiden Joko Widodo tidak berlangsung lama. Setelah 6 bulan memimpin, Jokowi semakin gencar menuai protes dan hujatan. Tidak hanya di parlemen, mahasiswa sebagai kaum intelektual muda juga kian sering turun ke jalan. Cepat berlalunya bulan madu ini karena dalam 6 bulan pertama, pemerintahan Jokowi justru banyak melahirkan kebijakan-kebijakan yang membingungkan dan tidak memihak rakyat. Kebijakan paling mengundang pro kontra dimulai dari harga BBM yang naik turun. Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, pelemahan KPK, menunjuk para relawan sebagai komisaris BUMN, pemberangusan 22 situs Islam, pemberian remisi untuk napi koruptor, dan terakhir, sekaligus sangat mengejutkan, Presiden Jokowi menandatangani Perpres nomor 39 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka pembelian kendaraan dinas pejabat negara tanpa membaca isinya. Karut-marut pemerintahan kian menyesakkan masyarakat karena diikuti membubungnya harga 9 bahan pokok, kenaikan harga gas, naiknya tarif angkot dan kereta api, naiknya tarif tol, hingga rencana kenaikan tarif dasar listrik. Tidak heran jika mahasiswa di berbagai kota di Indonesia kembali turun ke jalan. Meski masih dalam jumlah kecil, namun aksi-aksi mahasiswa dalam 2 pekan terakhir semakin sering terjadi. Lalu akan kemanakah arah aksi-aksi mahasiswa ini? Murnikah aksi mereka untuk kepentingan rakyat? Dan seberapa solid gerakan mahasiswa ini? Kemana arah demo mahasiswa? Untuk membahas tema dialog pagi ini telah hadir di studio pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman. Selamat pagi Pak Arbi, selamat pagi Andi. Nah, kita ke Andi dulu nih. 6 bulan kinerja Jokowi kita lihat, masa bulan madu sudah berakhir begitu bisa dikatakan? Iya, 6 bulan pemerintahan Jokowi JK tentu bagi kami mahasiswa ada banyak sekali blunder-blunder kebijakan yang sudah dikeluarkan gitu ya. Dan kita bisa melihat hari ini rakyat di berbagai daerah sebenarnya sudah mulai melakukan pergolakan seperti itu. Ya. Meskipun memang dalam konteks yang belum begitu meluas, tetapi kami melihat sejumlah kebijakan presiden utamanya dalam agenda pemberantasan korupsi, kemudian dalam agenda kebijakan harga-harga bahan pokok dan harga bahan bakar minyak, itu sebenarnya menjadikan pemerintahan hari ini belum mendapatkan kepercayaan yang begitu besar dari publik. Seperti itu. Andi, banyak yang mengatakan begitu ya, ini sepertinya kenapa baru sekarang? Dan juga tidak secara serentak begitu ya, dengan tuntutan juga yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Iya, saya kira memang kondisinya gerakan mahasiswa di berbagai daerah tentu memiliki fokus yang berbeda, dalam artian memang di setiap daerah itu kan banyak sekali fokus-fokus dan isu yang mengalir seperti itu. Atau terlalu banyak kegiatan kampus begitu? Saya kira tidak. Ini gerakan mahasiswa sejauh ini, terutama kita kampus yang mungkin ada di dekat pusat kekuasaan gitu ya, di Jabodetabek, itu sebenarnya sudah mulai menyuarakan juga dan sudah mulai menyampaikan bagaimana kemudian protes-protes kami terhadap kebijakan pemerintah. Iya, Pak Arbi, ini tanpa membanding-bandingkan ya Pak, bahwa ini gerakan mahasiswa juga eranya beda, gerakannya juga berbeda. Tetapi kalau sekarang ini gerakan mahasiswa kurang greget begitu dikatakan Pak Arbi? Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba kan. Ya. Mesti ada persiapan-persiapan, latihan dan sebagainya. Di era reformasi, setelah 98 itu, revolusi 98, ya sekarang mulai bangkit kembali. Betul. Gerakan itu. Ya kondisinya yang menentukan sebenarnya. Ya, karena mahasiswa itu kan bukan politisi aktif. Ya. Dia kan sebenarnya bereaksi kepada realita yang ada begitu masyarakat. Ya, nah, jadi sekarang kalau masyarakat itu belum menyatakan kekecewaan dan tuntutan yang jelas, ya tentu mahasiswa belum juga bergerak penuh. Nah, jadi tapi sekarang ini dengan pemerintahan Jokowi itu memang perjalanan 10 tahun terakhir ini tampak suatu hal yang mengancam gitu ya. Kebijaksanaan-kebijaksanaannya mengancam terutama bukan mengancam rakyat banyak. Ya walaupun dia belum bisa menepati janji-janji kampanyenya, tapi yang langsung sekarang itu adalah mengancam
kaum elit dan kaum menengah. Nah, kenapa? Ya di situ kebijaksanaan yang dilakukan sekarang itu, misalnya soal pajak, soal kenaikan BBM. Perpres yang terakhir juga ya Pak, cukup mengejutkan. Itu kan ke lapisan menengah ke atas yang artinya sekarang sedang terjadi ini adalah kisruh di antara top level begitu ya? Iya, jadi ya ini kan Presiden Jokowi kan bukan aslinya kaum elit. Ini elit baru dari daerah yang datang ke nasional. Jadi sebenarnya dia belum bagian dari kaum elit itu. Ya, jadi dia tidak punya geng politisi di kalangan elit yang bisa membantu dia, mendukung dia sepenuhnya. Belum ada. Nah, lalu sekarang elit yang lama ini justru merasa lebih terancam oleh karena kebijaksanaan-kebijaksanaannya, langkah-langkahnya. Jadi mereka yang banyak ribut. Nah, itulah ribut Senayan terhadap istana, ribut partai-partai ya terhadap presiden, lalu keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ini sebenarnya yang mempengaruhi mahasiswa, kesan itu yang mempengaruhi mahasiswa. Tapi tetap alasan mahasiswa mestinya klasik kan, membela rakyat. Ya, tapi rangsangannya dari kalangan menengah ke atas itu. Kalau dikatakan Pak Arbi, ini bagaimana dengan performa kinerja dari pemerintahan Jokowi 6 bulan ini Pak Arbi, seperti apa? Ya ini ya pemerintah kalang kabut ini. Kalang kabut. Iya, nggak jelas cenderungannya gitu ya. Pengelolaan pemerintahan ini paling lemah di sejarah kita. Apakah ini leadership Jokowi dipertaruhkan atau seperti apa sih Pak leadership Jokowi? Dua hal itu. Pertama leadership dia, kedua itu kaum elit yang mendukungnya itu. Ya. Dalam hal leadershipnya dia ini kan dia memang pengalamannya kan sedikit ya. Dalam hal mengurusi politik nasional. Jadi dan dia juga background dia itu adalah orang bisnis ya. Ya jadi background pemerintahan itu minim sama dia. Nah, apalagi pemerintahan di tingkat nasional. Jadi dan menghadapi situasi politik Indonesia yang selalu rumit. Karena banyak partai, banyak golongan-golongan dan belum ada institusi yang bisa merakit aneka kepentingan, aneka ragam ideologi aliran itu. Nah, institusinya nggak jalan, institusi partai apa itu loyo, institusi pemerintahan diabaikan, institusi hukum dijual. Dengan kata lain kepentingan sendiri dipentingkan begitu ya Pak? Ya itu. Jadi bagaimana dia tanpa kekuatan, tanpa pengalaman dan tanpa kekuatan dukungan dari elit dan partai, dia mengurusi suatu konstelasi kepentingan dari masyarakat kita yang tidak beraturan ini, yang amat tidak beraturan. Nah di sini, dia oleh karena itu ya orang cemas terhadap pemerintahan sekarang ini, karena apalagi karena melihat pengalaman 10 tahun yang lalu itu lebih stabil ya. Secara ekonomi, secara politik, secara sosial relatif lebih stabil. Nah sekarang orang menghadapi kira-kira ancaman akan tidak stabil. Masyarakat cemas, mahasiswa juga cemas. Nih, kecemasan seperti apa kita lanjutkan ya di segmen berikutnya. Andi dan Pak Arbi, kami akan kembali. Tetaplah bersama Dialog Berita 1.